Di sini dia semacam meyakinkan diri lah gitu ya, sepertinya ini Google gitu. Dan terdengar lagi suara batuk. I don't think I've heard of a Google. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, hari ini kita akan membahas tentang sebuah kuis. Gua nggak tahu nih, apakah kalian pernah menonton kuis ini? Namanya Who Wants to Be Millionaire. Nah, kalau dalam bahasa Indonesianya itu siapa yang ingin menjadi jutawan. Nah, dulu nih zaman gua kecil, ini ada di RCTI gitu ya. RCTI apa gitu, gua agak lupa. Yang jelas, ini kuisnya tuh sangat fenomenal karena orang bisa dengan seketika, dengan tiba-tiba gitu ya, menjadi seorang miliarder, ya kan, seorang jutawan gitu. Who Wants to Be Millionaire kalau di Indonesia dulu dibawakan oleh seorang host yang bernama Tantowi Yahya. Saat itu benar-benar fenomenal dengan kata kursi panas gitu ya. Mungkin nih teman-teman di zaman dulu bisa bernostalgia dengan kalimat tersebut gitu ya. Di Wants to Be Millionaire ini di zaman dulu bahkan ada seorang loper koran atau penjual koran gitu ya yang berhasil memecahkan rekor memenangkan sampai titik akhir. Dia tiba-tiba saja dari seorang loper koran atau penjual koran itu bisa menjadi seorang miliarder. Nah, ini kisah nyata, geng. Bukan rekayasa, karena memang di zaman dulu tuh televisi menurut gue lebih sehat daripada zaman sekarang. Kalau di zaman dulu filmnya real, FTV-nya itu real. Maksudnya real itu ya nggak kayak sekarang gitu, aneh-aneh gitu ya. Terus film-film naganya itu nggak kayak sekarang juga. Kalian bisa lihat film Suzana, film horornya itu benar-benar menakutkan. Terus film Nyi Blorong gitu kan, benar-benar real. Nah, Wants to Be Millionaire juga zaman dulu tuh tidak ada rekayasanya. Nggak kayak sekarang tuh semua direkayasa, semua setting gitu kan. Terus geng, acara Who Wants to Be Millionaire ini juga menginspirasi sebuah film India Bollywood di saat itu yang berjudul Slumdog Millionaire. Nah, apa itu arti Slumdog Millionaire? Slumdog Millionaire ini adalah orang kumuh yang menjadi jutawan. Di sini juga menceritakan tentang seorang anak kecil dari lingkungan kumuh yang sangat beruntung dan dia memenangkan hadiah miliaran apa jutaan gitu ya di acara Who Wants to Be Millionaire ini. Cuman sayangnya di film itu anak ini mendapatkan fitnah, dikatakan curang gitu, geng. Padahal secara logika gitu ya, kalau dipikir-pikir gimana bisa dia berbuat curang? Kan nih acaranya resmi gitu ya, bisa dicek langsung, bisa dites langsung orangnya. Bagaimana seorang anak dari lingkungan kumuh nge-cheat atau berbuat curang di sebuah acara televisi yang sangat fenomenal. Kalian bisa nonton film ini, benar-benar menyedihkan, sedih banget, sampai ada kayak adegan congkel mata adiknya lah, mereka dimiskinkan gitu ya. Sedih banget ini filmnya. Kalian boleh coba nonton deh ini film. Tapi berbicara tentang penipuan di acara resmi seperti ini gitu ya, Who Wants to Be Millionaire, ternyata di dunia nyata pernah terjadi, geng. Kok bisa gitu ya? Bagaimana ceritanya? Nah, kita bahas satu persatu. Kita bahas dulu nih tentang Who Wants to Be Millionaire. Ini sebenarnya kuis apa sih? Kok bisa? Pertama kali diadakan kapan dan di mana? Nah, ternyata Who Wants to Be Millionaire adalah sebuah kuis dengan 15 pertanyaan yang terdapat jawaban ganda di sana ya, pilihan ganda. Jadi kita harus memilih salah satu jawabannya. Dan di sini, di kuis ini kita akan ditawarkan hadiah jutaan rupiah kalau kita dapat menyelesaikan pertanyaan gitu ya. Dan di mana ketika kita di tengah-tengah melakukan kuis ini, apabila kita ingin berhenti gitu ya atau merasa cukup gitu ya dengan uang yang kita dapat gitu, nah, kita juga akan mendapatkan ya setengah atau sebatas uang yang sudah kita perjuangkan di kuis ini gitu. Namun jika sampai titik akhir benar-benar akan menjadi seorang miliarder. Games ini atau kuis ini pertama kali diadakan atau pertama kali diperkenalkan di Britania Raya pada tanggal 14 September 1998. Udah gitu, format dari program ini sudah dilisensikan atau udah ada hak ciptanya. Bahkan hak ciptanya itu sudah dibeli oleh stasiun TV lebih dari 100 negara yang ada di dunia. Jadi acara Who Wants to Be Millionaire ini nggak cuma ada di Britania Raya, bahkan ke Indonesia juga ada ya, seperti yang gue ceritakan tadi. Untuk di Indonesia sendiri ditayangkan tepatnya tuh pertama kali pada tanggal 4 Agustus 2001 dan hanya bertahan sampai 30 Juli 2006. Jadi 2006 udah selesai nih acara ya. Mungkin kalian yang menonton nggak pernah merasakan atau nggak pernah tahu tentang kuis ini. Terus geng, ada sebuah kejadian tentang acara Who Wants to Be Millionaire ini. Kejadiannya itu di Inggris.
kuis, di mana seorang peserta berhasil memecahkan semua pertanyaan dan dia berhasil memenangkan hadiah, ini nggak tanggung-tanggung nih, sebesar 1 juta pounds atau dikonvert ke dalam uang Indonesia itu sebesar 19,3 miliar gitu ya kalau dalam kurs saat ini. Namun orang ini memenangkan hadiah tersebut, berhasil memecahkan rekor di acara tersebut dengan cara menipu. Nah, ini agak sedikit unik nih. Pria ini bernama Charles Ingram. Dia ini adalah seorang mantan tentara angkatan darat Inggris yang mana dia mengikuti kuis ini namun memenangkannya dengan cara menipu saat dia bekerja sama dengan istrinya. Istrinya ini bernama Diana Ingram. Saat kuis ini berlangsung dan Charles Ingram ini mengikuti kuis tersebut, istrinya yang bernama Diana Ingram ini beserta dengan seorang peserta yang bernama Tetchwen Wittok, berprofesi sebagai seorang dosen gitu ya. Nah, mereka bekerja sama untuk membantu Charles Ingram ini. Bagaimana caranya, geng? Kok bisa gitu ya acara yang ditayangkan di televisi sebegitu besar, sebegitu resmi gitu ya, bisa kecolongan ditipu oleh 3 orang ini? Tipuan atau trik yang mereka lakukan dalam melancarkan aksi mereka disebut dengan trik Choggingmeier, di mana trik ini mereka lakukan dengan langkah pura-pura batuk. Jadi apabila Charles Ingram ini memilih jawaban yang benar, maka mereka akan batuk. Nah, di sini merupakan sebuah kode atau sebuah sinyal bahwasanya jawaban itu tepat. Pada tanggal 9 dan tanggal 10 tahun 2001, ini tepatnya di mana Charles Ingram ini mengikuti kuis Who Wants to be Millionaire Inggris ini, geng. Sebelum penampilan Charles, sebenarnya istrinya yaitu Diana beserta dengan adiknya yang bernama Adriana Pollock itu adalah sudah pernah menjadi peserta sebelumnya. Namun sayangnya mereka hanya berhasil memenangkan uang sebesar 32.000 pounds. Pada awalnya perjalanan Charles ini cukup mulus ya, geng. Dia berani bertaruh untuk menuju kursi panas. Yang gue bilang tadi, kursi panas itu adalah kursi di mana si peserta akan berhadapan dengan hostnya. Dalam kuis penyisihan, jadi di kuis ini tuh ada yang namanya kayak rame-rame gitu ya, siapa paling cepat gitu ya, dan disebut dengan fastest finger. Setelah mengalami kegagalan atau kalah sebanyak 2 kali, akhirnya Charles ini mendapatkan keberuntungannya 1 kali gitu ya, bisa memperebutkan hadiah sebesar 1 juta pounds. Memang di dalam babak penyisihan atau pemilihan orang yang boleh duduk di kursi panas untuk memenangkan 1 juta pounds ini, Charles itu awalnya nggak bikin curang, jadi dia tidak berbuat curang sama sekali gitu. Memang sih kalau misalkan kita lihat dari latar belakang pendidikan Charles ini, banyak orang yang yakin kalau dia akan mendapatkan hadiah yang cukup besar di kuis ini. Namun gak ada yang membayangkan, gak ada yang pernah terfikir gitu ya, ternyata dia memenangkan sampai babak akhir alias seluruh hadiahnya dia sikat gitu. Jadi gak ada yang expect gitu ya, ini orang bisa menang sampai 1 juta pounds. Ketika acara dimulai, awalnya Charles ini menjawab semua pertanyaan dari yang pertama sampai pertanyaan kelima tanpa ada kendala, sehingga dia bisa memenangkan sebesar 1.000 pounds. Namun ternyata dia sudah menggunakan 2 bantuan untuk jawaban yang sebenarnya hanya tersedia 3 kali. Jadi itu kalau misalkan kita udah kebingungan, kita boleh meminta bantuan dari pihak lain. Jadi ada 3 bantuan tapi malah sudah dipakai 2 dan hanya tersisa 1. Kendala ini mulai dia hadapi ketika ke pertanyaan ke-7. Di saat itu apabila dia bisa menjawab, dia akan mendapatkan 4.000 pounds. Akhirnya Charles ini bisa menjawab pertanyaan ke-7 dan setelah itu berarti dia bisa melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nah, namun sayangnya karena ini acara televisi gitu, durasi tayang sudah mencapai titik akhir. Nah, artinya Charles ini akan melanjutkan perjalanan kuisnya itu keesokan harinya di tayangan berikutnya gitu, geng. Di saat itu sudah banyak orang yang meragukan kalau Charles ini akan memenangkan kuis ini keesokan harinya. Para penonton sudah yakin kalau Charles ini akan gagal saat tayangan esok hari. Akhirnya tibalah keesokan hari tanggal 10 September 2001. Di saat inilah Charles ini akhirnya menggunakan trik untuk menipu yang dibantu oleh istri dan rekannya yang ikut di dalam kuis ini. Di saat kuis sudah dimulai dan Charles memilih jawaban, di saat itu dia meminta host atau pembawa acara untuk memberikan dia waktu agar berpikir sejenak, karena memang setelah memilih itu sebelum dikunci gitu ya, host ini memberikan waktu untuk berpikir. Nah, di saat itulah dia menggunakan celah tersebut sebagai trik penipuannya. Di saat pertanyaan ke-8 ini, Charles ini sebenarnya sudah tidak tahu jawabannya apa. Cuma dia tiba-tiba aja nih, geng ya, membaca satu persatu jawabannya. Jadi kayak orang lagi ngegumam gitu. B
jawabannya bla bla. C, jawabannya anu-anu. Misalnya gitu. Nah, tiba-tiba di jawaban C ketika dia sebutkan salah satu penonton atau salah satu peserta gitu ya batuk. Dan itu merupakan sebuah pertanda itulah jawabannya. It would be Aristotle Onassis. Why? Nah, jadi trik ini benar-benar berhasil gitu. Dan di saat itu sebenarnya tidak ada satupun yang menyadari modus atau trik yang digunakan oleh Charles bersama istri dan rekannya ini, geng. Setelah mendengar kode tersebut, Charles ini langsung memilih jawaban C. Dan benar aja, geng. Jawaban itu adalah jawaban yang tepat sesuai dengan suara batuk tadi. Dan Charles memenangkan 8.000 pound sterling. Barulah masuk ke pertanyaan ke-9. Di sini mungkin pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang Charles sendiri tahu jawabannya. Karena memang setelah diperhatikan baik-baik gitu ya, tidak ada suara batuk, tidak ada kode, berarti memang pertanyaan tersebut sudah diketahui jawabannya oleh Charles. Kemungkinan ya karena memang nih orang backgroundnya pinter gitu kan. Di tahap inilah akhirnya pihak televisi tidak merasa curiga dan mereka beranggapan kalau pertanyaan ke-8 tadi memang murni jawaban dari Charles. Ya kebetulan aja di saat dia menyebut jawaban C ada yang batuk gitu. Karena kan ternyata pertanyaan ke-9 justru tidak ada yang batuk dan tidak ada kode-kode yang membantu. Dan Charles bisa tetap berhasil menjawab gitu. Barulah masuk ke pertanyaan yang 10. Hadiahnya senilai 32.000 pound sterling. Di sini Charles ini seolah-olah sedang mengulur waktu. Nah, di sini dia mengatakan bahwa dia tidak kenal dengan yang namanya Craig David, yang sebenarnya ini merupakan jawaban dari soal tersebut. Dan ketika dia menyebutkan nama Craig David ini, tiba-tiba saja kamera mengarah ke penonton tepat kepada istrinya. Dan di saat itulah terlihat wajah istrinya yang duduk di kursi penonton terlihat sangat cemas dan tidak senang. Nah, akhirnya di sini Charles ini menggunakan satu bantuan yang bernama 50-50. Bantuan ini dimana akan dipilihkan dua jawaban yang benar kalau kita ragu. Di sini hanya tersisa dua yang benar, yaitu Ewan, nama seorang penyanyi yang berposisi di C, dan Craig David yang berposisi di D. Pada saat itu dia mengatakan kalau dia merasa jawabannya C. Dia benar-benar ngomong gitu ya ke hostnya, kayak ya saya rasa ini jawabannya C. I think it's A1. Namun di saat dia ngomong kayak gitu, tidak ada terdengar suara batuk dari penonton. Terus di posisi ini, Charles ini mengulur waktu lagi. Tiba-tiba aja dia ngomong kalau selama ini dia tidak pernah mendengar nama Craig David. Di saat itu dia ngomong nama Craig David itu dengan suara yang sangat lantang dan besar. Di saat dia menyebut nama Craig David ini, seketika terdengar suara istrinya batuk. I've just never heard of Craig David, so... Golden butt. It's worth £32,000. Namun di saat itu, entah dia nggak yakin itu suara batuk dari istrinya atau gimana, dia lagi-lagi ngomong kalau dia itu merasa kalau jawabannya C, yaitu Ewan, nama seorang penyanyi. Karena dia merasa tidak yakin gitu ya dengan jawabannya gitu, dan dia tidak yakin juga dengan suara batuk tadi. Akhirnya dia menyebut kedua kalinya, yaitu Craig David lagi. Dia bilang apa, kayak kok gue ngerasa kayak Craig David ya, tapi gimana ya? Ketika dia menyebut nama Craig David, lagi-lagi istrinya batuk untuk kedua kalinya, geng. A1 or Craig David. Nah, di sini Charles masih terlihat gugup sampai-sampai dia memilih jawaban yang C, yaitu penyanyi Ewan. Di saat dia memilih jawaban C tersebut, tiba-tiba saja raut wajah istrinya tuh menjadi cemas dan tidak senang gitu, geng. Nah, disinilah tiba-tiba Charles ngomong kalau dia merasa tidak yakin dengan jawaban C ini. Jadi dia mengulur waktu lagi, dia minta tahan kepada si pembawa acara. Dia bilang 80% agak nggak yakin gitu dengan jawabannya. Tapi anehnya nih ya, dia nggak yakin dengan jawaban tersebut setelah melihat raut wajah istrinya. Alhasil dia mengganti jawabannya dengan jawaban D, yaitu Craig David tadi. Lalu si pembawa acara mengunci jawaban daripada Charles ini setelah berkali-kali menanyakan yakin gak dengan jawaban ini. Akhirnya dia sangat yakin gitu ya, karena banyak banget hal yang mendukung kalau memang itu jawabannya. Dan bener aja, jawaban itu adalah Craig David, dan dia benar serta memenangkan hadiah tersebut. Nah, disinilah hal yang aneh mulai terjadi. Bagaimana seseorang yang tidak pernah mendengar nama Craig David tapi bisa memilih jawaban tersebut. Namun, masih banyak dari pihak televisi yang belum menyadari hal ini, geng. Dan acara pun masih dilanjutkan. Lalu, untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, lagi-lagi Charles ini semacam mendapatkan jawaban dari suara batuk istrinya dan rekannya. Sampai-sampai dia bisa menjawab ke pertanyaan 11.
yang mana dia bisa memenangkan hadiah sebesar 64.000 pound sterling. Gila banget nih. Lalu berlanjut ke pertanyaan 12 berhadiah 125.000 pound sterling. Di sini ada 2 kali suara batuk secara berturut-turut terdengar. Nah, disinilah kecurigaan mulai memuncak nih, geng. Dimana banyak pihak yang merasa ada yang tidak beres gitu. Dan beberapa pihak mulai menyadari kalau pihak Charles ada kecurangannya gitu. Pada setiap soal setelah pertanyaan ke-12, Charles ini menunjukkan keraguan kepada setiap penonton dan peserta yang hadir, di mana setiap kali dia menjawab, jawaban pertama yang dia pilih itu adalah jawaban yang salah. Namun sering sekali dia tiba-tiba beralih ke jawaban yang lain dan selalu saja jawaban ini benar. Dan di sini setiap orang merasa ketika dia memilih jawaban yang benar itu ada semacam kode. Nah, orang-orang mulai sadar nih, geng. Lalu teknik yang sama akhirnya dia gunakan lagi di pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan ke-15. Dan disinilah teknik atau cara Charles menipu ini akhirnya terlihat sangat jelas. Kita misalkan aja nih, geng, ya. Pertanyaannya itu ya, contohnya kayak gini. Angka 1 yang diikuti dengan 100 digit angka 100 disebut sebagai, jawabannya A. Google, B. Megatron, C. Gigabyte, atau D. Nanomole. Pada awalnya Charles ini akan menjawab dengan penuh keraguan. Dia memilih D. Nanomole, lalu menggantinya lagi dengan C. Gigabyte. Lalu dia kemudian menambahkan bahwa dia itu ragu dan merasa jawabannya itu adalah B. Dan barulah dia mengatakan kalau dia sebelumnya tidak pernah mendengar kata Google, yaitu pilihan di jawaban A. Dan pada saat dia menyebut kata Google, disitulah terdengar suara batuk yang sangat jelas, geng. Di saat itulah kamera sekali lagi menyorot muka atau raut wajah istrinya dalam keadaan cemas. Lalu di saat itu Charles menegaskan lagi kalau dia sebelumnya tidak pernah mendengar kata Google. Sekali lagi, saat itu suara batuk terdengar di saat dia menyebut kata Google. Dan saat itulah Charles merasa benar-benar kebingungan, geng. Di saat itu apabila dia memilih jawaban yang salah, maka dia akan kehilangan hadiah yang sudah dia kumpulkan sebesar 468.000 pounds. Gila nggak tuh? Akhirnya dia lagi-lagi menyebut kata Google untuk kesekian kalinya. Di sini dia semacam meyakinkan diri lah gitu ya. Sepertinya ini Google gitu. Dan terdengar lagi suara batuk yang membuat Charles ini semakin yakin kalau Google lah jawabannya. I don't think I've heard of a Google. 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 Dan dia memilih A, Google. Dan seperti yang sudah diperkirakan, jawaban tersebut ternyata benar. Hasilnya Charles ini memenangkan 1 juta pound sterling, geng. Ketika Charles dan istrinya sudah memenangkan hadiah dan semuanya sudah ditayangkan gitu ya. Pada awalnya pihak produksi televisi tidak mau menghentikan games tersebut. Namun pihak produksi ini justru menggantungkan hadiah Charles setelah melaksanakan syuting program tersebut. Dimana mereka menggantungkan hadiah Charles dengan alasan penyelidikan karena adanya indikasi penipuan atau kecurangan. Dan pihak televisi menuduh Charles melakukan penipuan dengan trik tertentu. Di antara banyak penyebab hal yang membuat pihak televisi curiga, di mana Charles ini sering sekali mengucapkan kalau dia memilih jawaban ini namun tidak pernah mendengar sebelumnya jawaban tersebut atau kata-kata tersebut. Dan sering sekali Charles ini menyebutkan hampir semua jawaban satu persatu. Ya, jadi kayak misalkan dia itu nyebut satu persatu agar kode dari istri dan rekannya ini muncul gitu. Lalu akhirnya pihak televisi atau pihak produksi dibantu oleh pihak kepolisian gitu ya, menemukan kejanggalan dan kecurangan ini, dimana memang mereka memperhatikan keseluruhan jalannya kuis dan menemukan kalau Charles ini beserta istri dan rekannya Touchwen gitu ya, menggunakan trik batuk sebagai kode agar memenangkan permainan ini. Alhasil, tim produksi pun menuntut Charles beserta istrinya Diana dan Touchwen ke jalur hukum. Hasil pengadilan akhirnya dijatuhkanlah hukuman 20 bulan berkelakuan baik untuk Charles di bawah pengawasan. Diana dan Touchwen masing-masing dijatuhi hukuman berkelakuan baik juga di bawah pengawasan juga. Dan menurut pihak kepolisian, apabila tadinya Charles berhenti di angka 125.000 pounds atau 250.000 pounds, mungkin trik Charles untuk menipu ini tidak akan ketahuan dan mereka tidak akan mendapatkan dakwaan. Namun sayangnya
karena mungkin mereka merasa ya nggak cukup dan terlena dengan keberhasilan tersebut sampai-sampai dia melanjutkan hingga akhir acara. Gimana menurut kalian, geng? Trik menipu kayak gini benar-benar bikin kita tuh merasa gimana gitu ya. Kok berani banget di acara besar dan resmi disaksikan oleh ratusan dan ribuan penonton gitu ya. Mereka berani melakukan trik penipuan. Ya ujung-ujungnya ketahuan juga.